Pada video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita episode 1112 One Piece. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info terbaru dari channel Hikiland. Disclaimer dulu, konten ini cuma ringkasan chapter yang kemungkinan akan ditayangkan pada episode 1112 One Piece. Buat nakama yang gak sabaran boleh nonton video ini. Tanpa basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Let's check it out. In the west, racking up on my bread, power on me, I'm feeling just like a Tesla. Too much tree, the smoke is making my chest hurt. Girl on me, I'm thinking I should've rest her. Hey, I'm thinking I should've rest. All night long, she putting me to the test. Got a lot on, I'm trying to take out the rest. Cleaning up my lines, it's anything but the best. Hey girl, the cutest that I see. So bad, I'm not using my Visine. Gotta get it like Leon, and I'm not icy. Beberapa jam lalu, York mengetahui bahwa pemerintah dunia juga ingin membunuhnya. Tetapi untungnya dia punya rencana untuk melawannya. York memerintahkan keempat Seraphim untuk menghabisi semua orang yang terperangkap di laboratorium, kecuali dirinya sendiri, Stella, dan Sandra yang terkurung di lab bawah tanah. York mengakui bahwa dia tidak cukup kuat untuk melawan semua orang. Apalagi jika yang lain tahu jika dialah yang telah bertanggung jawab karena memberikan perintah kepada para Seraphim untuk membuat kekacauan. Oleh karena itu, York memerintahkan Ash Snake untuk membuatnya menjadi batu, seolah-olah York lengah, dan kemudian membatalkannya saat tidak ada yang melihat. York kemudian memberitahu tempat-tempat di laboratorium yang tidak ingin dia hancurkan sebelum menugaskan para Seraphim. Di sisi lain, para ilmuwan dan warga Egghead bersiap untuk pergi meninggalkan Pulau Egghead. Sementara itu, Sentomaru dan Pasifista bersiap menjaga Egghead dari serangan pemerintah dunia. Tanpa diketahui semua orang di pulau itu, sebuah kapal milik bajak laut Kurohige tiba di lepas pantai Pulau Egghead. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Di Pulau Elbaf, beberapa bajak laut yang setia kepada Shanks memberitahu Eustace Kid bahwa ia harus melewati semuanya terlebih dahulu jika ia ingin bertemu dengan Shanks. Kid tidak yakin bahwa bajak laut yang berdiri di hadapannya, yaitu Kapten Bolfinger Gerotini dari Paddle Pirates, lalu Memorial Blade Fugar dari Social Club, dan Putri Trembling Pururu dari Bourgeois Pirates adalah armada dari bajak laut Akagami. Tetapi Killer memperingatkan Kid bahwa ada beberapa nama besar di armada tersebut, jadi ia tidak boleh lengah. Shanks memberitahu armadanya untuk menyingkir agar mereka tidak terluka. Shanks mengungkapkan bahwa meskipun reputasi bajak laut Akagami terkenal sebagai bajak laut yang sangat kuat, namun aliansi atau armada bajak laut Akagami sangat lemah dan mereka membutuhkan Yonko serta krunya untuk melindungi mereka. Para bawahan bersorak untuk Shanks saat dia menaiki kapalnya. Shanks bertanya kepada Yasop, apakah luka Kid dari Wano sudah sembuh sepenuhnya? Lalu Yasop mengatakan, dia terlihat baik-baik saja dan semangat sekali untuk bertarung. Shanks menerima sebuah gulungan rahasia dari Hongo dan menanyakan kabar terbaru tentang Kurohige, di mana dia diberitahu bahwa Kurohige telah meninggalkan Hachinosu. Sebelumnya, Shanks berpikir kalau Kurohige akan ke Wano. Oleh karena itu, Shanks pergi ke Wano juga. Selanjutnya, Shanks membuka gulungan rahasia tentang informasi Eustace Kid. Shanks menyadari jika reputasi dari Kid adalah pembuat onar di berbagai daerah. Dan inilah momen serunya. Kid membentuk railgunnya untuk meluncurkan dempang ke armada Shanks. Lalu Shanks dengan sigap menyadari itu dengan Kenbun Soku Hakinya. Shanks selalu memperingatkan armadanya untuk menyebar dan memberitahu Dory dan Brogy untuk mengawasi bagian belakangnya saat dia bergerak menuju kapal Eustace Kid. Menurut Shanks, efek kerusakan dari dempang Kid terlalu besar dan bisa membahayakan armadanya. Ben Beckman menyadari jika kaptennya telah melihat masa depan yang buruk. Lalu Shanks mendekati Victoria Pang.
mengejutkan Kid dan langsung mengalahkannya dengan jurus Kamusari. Kid langsung terkapar tak berdaya terkena serangan kejut tebasan Advance Haoshokuhaki dari Shanks. Bajak laut Kid panik karena kapten mereka Eustace Kid dan Killer dikalahkan oleh Shanks, dan mereka memohon kepada Shanks untuk tidak membunuh Kid, bahkan menyerahkan salinan rod poneglyph mereka untuk menenangkannya. Namun Shanks mengabaikan mereka dan melompat dari kapal. Sementara itu Dory dan Broggy melakukan serangan gabungan untuk menghancurkan Victoria Pang sepenuhnya. Mereka memberitahu bajak laut Kid bahwa jika mereka mengarahkan senjata yang terisi ke kampung halaman seseorang, mereka lebih baik bersiap untuk menerima akibatnya. Lalu keluarlah jurus Hakoku yang mirip dengan yang dilakukan oleh Big Mom dan Kaido saat di Wano, dan serangan itu menghancurkan kapal Victoria Pang. Bajak laut Kid terjatuh ke dalam laut, sedangkan narator menyebutkan bahwa di Elbaf, bajak laut Kid yang dipimpin oleh Eustace Kapten Kid yang mempunyai nilai buronan 3 miliar berry telah dimusnahkan tanpa sisa, dan chapter pun berakhir. Oke, segitu dulu aja pembahasan kita kali ini nakama. Terima kasih telah menonton. Mimin pamit undur diri. Adios.